Pancasila itu 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 Pancasila itu. Halo, kami dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas Pancasila dalam penegakan hukum. Perkenalkan, saya Imelda Palimbunga dengan NIM 2208016054. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Nur dengan NIM 2208016017. Perkenalkan, saya Sulfahmiati Rashid dengan NIM 2208016032. Perkenalkan, nama saya Rahmat Indrawan Sidik dengan nomor induk mahasiswa 22080160016. Perkenalkan, nama saya Yomil Fitriana dengan NIM 2208016034. Perkenalkan, saya Muhammad Anugrah Rafael Sangari dengan NIM 2208016011. Pancasila merupakan dasar dan falsafah bangsa Indonesia. Dalam Pancasila terdapat norma dan nilai-nilai yang menjadi pedoman dan bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat Indonesia. Penegakan hukum di Indonesia pada dasarnya harus memperhatikan nilai-nilai yang terkandung di dalam kelima sila Pancasila. Pancasila dalam posisinya merupakan sumber semua sumber hukum atau sebagai hukum dasar nasional. Berada di atas konstitusi yang berarti apapun aturan yang akan dibuat tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila. Menurut saya pribadi, di satu sisi, di Indonesia saat ini dalam penegakan hukum belum berjalan secara maksimal. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena kita dapat melihat sendiri bahwasannya di Indonesia tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu masih sangat rendah. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa siapa yang memiliki kekuasaan dan kekayaan, dialah yang benar di mata hukum. Hal tersebut yang membuat masyarakat sering mengatakan bahwa hukum di Indonesia tumpul ke atas tajam ke bawah. Hal tersebut terjadi karena ulah beberapa aparat penegak hukum yang salah dan tidak bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Tetapi di sisi lain, kita tidak bisa menampik bahwa masih banyak penegak hukum di Indonesia yang adil dalam mementingkan masyarakat kelas bawah. Kita bisa melihat dari beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah seperti mengeluarkan program menghidupkan profil pelajar Pancasila, sosialisasi pemahaman hukum kepada masyarakat, dan prinsip restoratif justice. Menurut saya, hal tersebut sudah menunjukkan nilai-nilai Pancasila dalam penegakan hukum. Karena banyak pelanggaran terjadi bukan karena disengaja, tetapi karena keadaan yang memaksakan seseorang tersebut melakukan pelanggaran hukum. Harapan saya ke depannya, negara Indonesia semakin mampu dan memaksimalkan penegakan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila agar ke depannya hukum di Indonesia dapat berjalan dan sesuai dengan tujuan yang utama pembuatan hukum itu sendiri. Pancasila sebagai norma yang bersifat abstrak, maka dari itu produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sudah semestinya merupakan penjabaran daripada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, yang merupakan refleksi daripada nilai luhur budaya yang ada di Indonesia. Konsep negara hukum di Indonesia hanya sebatas formalitas, karena pada dasarnya banyak praktek hukum yang tidak sesuai dengan Pancasila yang dilakukan oleh oknum, baik internal maupun eksternal. Maka dari itu, perlulah kesadaran akan pengimplementasian Pancasila hukum yang dilakukan bukan hanya oleh aparatur negara, tapi juga rakyat Indonesia yang menjadi sasaran hukum itu sendiri. Pancasila berperan meningkatkan integritas penegakan hukum dengan mendorong aparat-aparat penegak hukum dalam menghayati, menggali, mencari, dan menemukan nilai-nilai yang terdapat di dalam masyarakat agar tercipta keadilan yang bukan hanya keadilan hukum semata, melainkan juga keadilan sosial yang menghormati kesetaraan antara manusia dengan manusia yang lainnya di dalam masyarakat. Nilai-nilai Pancasila penting perannya dalam penegakan hukum agar benar-benar menjadi sarana pembangunan dan pembaharuan masyarakat yang kita harapkan. Tujuan hukum berdasarkan cita hukum Pancasila adalah untuk memberikan pengayoman kepada manusia, yaitu melindungi manusia secara pasif dengan mencegah tindakan sewenang-wenang, dan secara aktif, yaitu dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi, memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar, sehingga secara adil tiap manusia dapat memperoleh kesempatan yang luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh. Pancasila adalah jiwa bangsa yang menjadi ideologi dalam berbangsa dan bernegara. Indonesia sebagai negara hukum membutuhkan penegak hukum yang memiliki jiwa Pancasila dalam membangun integritas diri dan keadilan di tengah masyarakat.
Namun, penegakan hukum di Indonesia saat sekarang ini dirasakan oleh masyarakat tidak atau belum menunjukkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Yang dimana asas persamaan di hadapan hukum belum terimplementasi dengan baik. Artinya, dalam melakukan penegakan hukum, aparat penegak hukum masih membedakan siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum. Mereka akan mendapatkan perlakuan yang berbeda dalam penegakan perkaranya. Mereka yang mempunyai kekuasaan akan berbeda perlakuannya dengan masyarakat biasa ketika sama-sama melakukan pelanggaran hukum. Untuk memperbaiki penegakan hukum di Indonesia agar berkeadilan, semua subsistem hukum atau substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum harus diperbaiki. Perbaikan penegakan hukum dapat dimulai dari substansi hukum. Substansi hukum di Indonesia banyak dipengaruhi oleh kepentingan politik, bahkan juga oleh kepentingan dunia usaha. Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa buruknya substansi Indonesia disebabkan oleh sistem politik yang tidak demokratis. Itulah sebabnya langkah penting yang ditempuh adalah mengubah struktur politik menuju ke arah yang lebih demokratis dengan alasan bahwa tidak mungkin ditegakkan hukum di dalam sistem politik yang tidak demokratis. Pancasila itu kita. Teman-teman, kita pasti sudah mengetahui bahwasannya Pancasila merupakan dasar negara kita yang menjadi pilar berdirinya bangsa ini dan menjadi pandangan hidup berjalannya segala sistem roda pemerintahan. Begitu pula dengan hukum yang dibuat, pasti berlandaskan dengan Pancasila. Apabila hukum yang dirancang tidak sesuai ataupun bertentangan dengan Pancasila, maka hukum itu tidak layak untuk diterapkan, karena Pancasila sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Jika mengacu pada Pancasila, kita mendapati bahwasannya tujuan bernegara kita adalah keadilan, yang mana tertuang dalam sila kelima Pancasila. Penegakan hukum di Indonesia bukan semata-mata hanya memenjarakan atau menghukum orang yang telah dinyatakan dan terbukti bersalah, melainkan menciptakan keadilan bagi korban atau pelaku. Pancasila hadir dalam penegakan hukum di Indonesia agar keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dapat tercipta. Jika penegakan hukum di Indonesia tidak berpatokan kepada Pancasila, maka dapat dipastikan hukum tidak akan mencapai keadilan dan hukuman yang diterapkan tidak akan memanusiakan manusia. Keterpurukan penegakan hukum di Indonesia terletak pada faktor integritas aparat penegak hukum, aturan hukum yang tidak responsif, serta tidak diaplikasikannya nilai-nilai Pancasila, khususnya nilai kemanusiaan, nilai musyawarah untuk mufakat, dan nilai keadilan dalam penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum yang ada di Indonesia. Dari apa yang telah saya lihat, bahwasanya Indonesia menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh keadaan. Apabila di suatu daerah penegakan hukumnya baik, maka tingkat kepercayaan masyarakat juga baik di daerah tersebut. Namun, apabila penegakan hukumnya kurang baik, maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di daerah tersebut menjadi kurang baik. Dalam rangka pembentukan hukum nasional, perlu dibentuk konsepsi sistem hukum Indonesia. Menurut saya, disebut dengan Indonesia Jurisprudence. Maka nilai-nilai Pancasila harus diserap dalam pembentukan hukum, sehingga dibutuhkan standar hukum yang bersifat United Legal Framework dan United Legal Opinion atau kesatuan pandangan di antara aparat penegakan hukum, sehingga perlu dibentuk undang-undang sinergitas terpadu dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum. Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, maka dibutuhkan aparat penegak hukum yang memiliki integritas baik, aturan hukum yang responsif, yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, dan selanjutnya diimplementasikan ke dalam pelaksanaan tugas sehari-hari oleh aparat penegakan hukum. Sebagai negara besar yang menganut negara hukum, perlu adanya pedoman untuk merancang dan membentuk hukum atau undang-undang negara yang akan diterapkan dan dilaksanakan. Negara Indonesia memiliki Pancasila sebagai pedoman hukum, 5 asas bermakna besar yang menaungi asas dan norma-norma lain di bawahnya. Pancasila merupakan ringkasan dari detail undang-undang yang berlaku di Indonesia. Pancasila pun menjadi acuan bagi 16 bab 37 pasal 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945. Norma dan etika yang hidup di Indonesia ialah bentuk dari implementasi 5 sila Pancasila tersebut. Dengan fungsi umumnya yaitu sebagai pedoman dan pandangan hidup, dalam penegakan hukum, Pancasila juga menjadi acuan utama. Menurut saya, sistemnya seperti segitiga yang mengerucut ke atas. Pancasila berada di puncak membawahi Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Peraturan-Peraturan lainnya. Salah satu contoh kasus Pancasila dalam penegakan hukum yaitu pembunuhan. Tindak pidana tersebut dapat dihukum dengan pasal 338 KUHP.
Namun, jauh sebelum itu, tindakan tersebut sudah bertentangan dengan Pancasila terlebih dahulu. Pembunuhan adalah perbuatan dosa di setiap agama, menentang sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Pembunuhan adalah perbuatan tidak baik sebagai individu yang bernorma, menentang sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Pembunuhan yang didasari atas rasa dendam antar ras dapat merusak kesatuan masyarakat Indonesia, menentang sila ketiga persatuan Indonesia. Dari penjabaran tersebut dapat kita ketahui Pancasila dalam penegakan hukum ialah sebagai puncak teratas yang di bawahnya diikuti aturan-aturan hukum negara Indonesia. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian, terima kasih.